tahun pelajaran telah sampai pada akhirnya. Para bapak dan wali murid telah tiba untuk membawa pulang para gadis. Kepala sekolah telah mengirim sepucuk telegram kepada paman, dan beberapa hari kemudian ia tiba di sekolah untuk membawa saya pergi. Saya tak melihat Nona Iqbal sejak malam upacara itu. Pada malam itu juga, ketika lonceng berbunyi sebagai tanda lampu harus dipadamkan, saya tak dapat tidur dan pergi ke bawah menuju halaman dan duduk sendirian di kegelapan. Setiap kali saya dengar bunyi yang datang dari kejauhan atau merasakan sesuatu yang bergerak, saya melihat ke sekeliling saya. Di suatu saat saya melihat sosok yang berbentuk sama dengan orang sedang bergerak dekat pintu masuk. Saya segera berdiri. Jantung saya berdebar keras tak terkendali dan darah mengalir ke kepala saya. Kelihatannya bentuk yang saya lihat itu sedang bergerak ke arah saya. Saya bangkit dan berjalan untuk menemuinya dengan langkah perlahan-lahan. Sambil maju, saya menyadari bahwa seluruh tubuh saya telah bermandi keringat, termasuk akar rambut dan telapak tangan saya. Saya sendirian di dalam gelap dan sebuah getaran rasa takut memasuki diri saya. Saya berseru, "Nona Iqbal." Tetapi yang keluar hanyalah suatu bisikan yang tak sampai pada telinga saya sendiri. Saya tak dapat mendengar apa-apa dan rasa takut saya meningkat. Tetapi di sana bentuk itu masih tetap ada seukuran dengan tubuh manusia, tampak samar-samar dalam kegelapan. Saya berkata dengan suara keras yang sampai kepada telinga saya dengan jelas kali ini, "Siapa di situ?" Suara saya sendiri telah membangunkan saya dari yang tampaknya seperti suatu mimpi. Seperti seorang yang sedang berbicara dengan suara keras di dalam mimpinya. Rupanya kegelapan telah terangkat sedikit dan memperlihatkan sebuah tembok rendah yang tidak disemen, kira-kira setinggi orang biasa. Itu adalah tembok yang sudah pernah saya lihat sebelumnya. Hanya untuk sesaat saya rasakan sepertinya tembok itu baru saja didirikan. Sebelum meninggalkan sekolah itu untuk terakhir kalinya, saya tetap melihat ke sekeliling. Melihat semua tembok, jendela, pintu dengan pandangan mata saya tiada hentinya. Dengan pengharapan sesuatu akan terbuka sekonyong-konyong dan memperlihatkan matanya. Bila mata itu melihat kepada saya untuk sejenak, atau tangannya melambai-lambai tanda selamat berpisah, saya mencari-cari terus seperti orang gila tanpa hasil. Pada setiap saat saya tetap merasakan kehilangan harapan, hanya untuk mendapatkannya kembali sesaat kemudian. Mata saya bergerak ke atas dan ke bawah tiada hentinya, bergerak ke sana kemari. Dada saya berdebar-debar dengan perasaan emosi yang mendalam. Sebelum kami melewati pintu gerbang, saya berbisik kepada paman, "Tunggulah saya 1 menit lagi." Sesaat kemudian saya mengikutinya ke jalan, dan pintu sudah ditutup dari belakang kami. Tetapi saya terus menengok melihat-lihat ke sekeliling dan melihat kembali ke arah pintu itu beberapa waktu lamanya. Seakan-akan ia akan terbuka lagi. Atau seperti saya merasakan kepastian bahwa seseorang sedang berdiri di belakangnya dan siap untuk membukanya di setiap saat. Saya berjalan dengan langkah-langkah yang berat di belakang paman, membawa serta bayangan pintu yang tertutup itu yang terukir di benak saya. Pada waktu makan atau minum atau berbaring untuk tidur,
Pintu itu ada di hadapan saya. Saya tahu bahwa saya sekarang telah kembali di rumah paman. Perempuan yang tinggal bersamanya adalah istrinya, dan anak-anak yang berlari-larian di dalam rumah adalah anak-anak mereka. Tak ada tempat di rumah ini untuk saya, kecuali di atas dipan. Sebuah dipan yang kecil ditempatkan di ruang makan dekat dengan tembok tipis yang memisahkan ruangan itu dengan ruangan tidur. Dan dengan begitu setiap malam saya dapat mendengar suara mereka yang direndahkan berbisik-bisik di balik tembok pemisah itu. Tidak mudah untuk mencari pekerjaan sekarang ini apabila yang kau miliki hanyalah ijazah sekolah menengah. Lalu apa yang bisa ia perbuat sekarang? Sama sekali tidak ada. Sekolah menengah itu tak mengajarkan mereka apa-apa. Saya seharusnya mengirimkannya ke sebuah latihan dagang. Tak ada gunanya bicara tentang apa yang seharusnya dapat lakukan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Dia dapat tinggal bersama kita sampai saya mendapatkan pekerjaan baginya. Itu dapat makan waktu bertahun-tahun. Rumah ini kecil dan kehidupan mahal. Dia makan 2 kali sebanyak anak-anak kita. Dia membantumu dan anak-anak di rumah. Kita punya gadis pembantu, dan saya masak sendiri. Kita tidak memerlukannya. Tetapi dia dapat meringankan pekerjaan kamu dengan membantu memasak. Saya tidak suka masakan dia. Kau tahu, Yang Mulia, memasak adalah semangat yang kau tiup ke dalamnya. Dan saya tidak suka apa yang dia hembuskan ke dalam masakannya. Dan kau juga tidak. Kau tidak ingat okra yang dimasaknya untuk kita. Kau katakan kepada aku bukannya okra yang telah terbiasa bagimu untuk dimakan bila aku membuatnya dengan tanganku sendiri. Jika kau pelihara dia bukannya dia, kita akan menghemat dengan gaji gadis itu. Dia tidak akan dapat menggantikan Sadia. Sadia seorang yang lincah gerakannya dan cekatan, dan ia bekerja sepenuh hati. Tambahan pula dia tidak begitu senang pada makanan atau tidur berjam-jam lamanya. Tetapi gadis ini setiap gerakannya lamban dan berat. Dia berdarah dingin dan sikapnya kurang hati-hati. Apa yang akan kita perbuat dengannya? Kita bisa bebas dari dia dengan mengirimkannya ke universitas. Di sana dia dapat tinggal di asrama putri. Ke universitas, ke suatu tempat di mana dia akan duduk bersebelahan dengan laki-laki. Seorang syekh dan laki-laki yang soleh macam aku ini akan mengirimkan kemenakan untuk berbaur dengan kumpulan orang laki-laki. Di samping itu, dari mana kita mencari uang untuk biaya hidup dan buku serta bajunya? Kau tahu betapa tingginya biaya hidup sekarang ini. Harga-harga seperti bertambah gila. Dan gaji pegawai pemerintahan hanya naik sedikit sekali. Yang Mulia, aku punya gagasan yang bagus. Gagasan apa itu? Pamanku, Syekh Mahmud adalah seorang yang terhormat. Dia punya pensiun yang besar dan tak punya anak-anak. Dan ia masih hidup sendirian sejak istrinya meninggal tahun yang lalu. Bila ia menikah dengan Firdaus, Firdaus akan memperoleh kehidupan yang baik bersamanya. Dan ia akan mendapatkan pada diri Firdaus seorang istri yang penurut, yang akan melayaninya dan akan meringankan kesunyiannya. Firdaus telah bertambah besar, Yang Mulia, dan harus dikawinkan. Terlalu banyak resikonya bagi Firdaus bila terus-terusan tak bersuami.
Dia adalah seorang gadis yang baik, tapi dunia ini sudah penuh dengan begajul. Aku setuju denganmu, tetapi Syekh Mahmud terlalu tua bagi dia. Siapa bilang dia sudah tua? Dia baru saja pensiun tahun ini. Dan Firdaus pun tidak terlalu muda. Gadis-gadis seusia dia sudah kawin bertahun-tahun sebelumnya dan sudah melahirkan anak. Seorang yang tua tetapi yang dapat dipercaya masih lebih baik daripada seorang yang muda yang memperlakukannya dengan cara yang menghina atau memukul. Anda tahu bagaimana orang muda zaman sekarang. Aku setuju dengan kau. Tetapi kau jangan lupa cacatnya yang terlihat benar di mukanya. Cacat? Siapa bilang itu sebuah cacat? Selain itu yang mulia, seperti biasa dikatakan, tiada yang memalukan seorang lelaki kecuali kantongnya yang kosong. Seandainya Firdaus menolaknya, mengapa dia akan menolaknya? Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk menikah. Jangan lupa, hidung yang dimilikinya besar dan jelek bagaikan cangkir timah. Di samping itu dia tak punya warisan apa-apa dan tak punya penghasilan sendiri. Kita tidak akan dapat memperoleh suami yang lebih baik bagi dia daripada Syekh Mahmud. Kau pikir Syekh Mahmud akan menerima dengan senang hati gagasan ini? Jika aku bicara dengannya, aku yakin dia akan setuju. Saya bermaksud untuk minta mas kawin yang besar darinya. Berapa banyaknya? 100 pon? Atau barangkali malahan 200 jika ia punya uang. Jika ia membayar 100 pon, maka Allah benar-benar telah bermurah hati kepada kita. Dan saya tidak berlaku serakah untuk meminta yang lebih banyak. Aku akan mulai dengan 200. Anda tahu dia adalah seorang lelaki yang dapat bertengkar berjam-jam mengenai 5 kelip dan akan bunuh diri demi uang 1 piaster. Jika ia mau membayar uang 100 pon, itu akan merupakan suatu rahmah dari Allah. Saya akan mampu melunasi hutang-hutangku dan membeli pakaian dalam, juga 1 atau 2 baju untuk Firdaus. Kita tidak akan membiarkan dia kawin dengan baju yang dia pakai sekarang. Bagaimanapun juga, kau tak perlu khawatir mengenai perlengkapan pengantinnya atau tentang mebel atau alat-alat rumah tangga. Rumah Syekh Mahmud sudah lengkap dan mebel yang ditinggalkan almarhum istrinya barang-barang yang bermutu. Jauh lebih baik dari barang-barang asal jadi yang kau bisa peroleh sekarang ini. Untuk pastinya, apakah yang kau katakan ini sesuatu yang benar? Aku bisa bersumpah demi Allah yang mulia bahwa Tuhan sesungguhnya mencintai kemenakan Anda ini. Karena itu ia akan benar-benar beruntung bila Syekh Mahmud setuju untuk mengawininya. Kau pikir dia mau? Dan mengapa dia akan menolak? Dengan perkawinan ini dia akan berkerabat dengan seorang syekh dan orang soleh yang terhormat. Bukankah itu sendiri sudah menjadi alasan yang cukup baginya untuk menerima usul itu? Barangkali dia sedang berpikir untuk mengambil seorang perempuan dari keluarga yang kaya. Kau tahu bagaimana dia menyembah piaster? Dan apakah yang mulia menganggap diri sendiri sebagai seorang yang miskin? Kita bernasib lebih baik daripada kebanyakan orang lainnya. Terima kasih kepada Allah untuk segala-galanya. Sungguh, kita penuh dengan rasa terima kasih kepada Allah untuk segala yang Dia telah limpahkan kepada kita. Semoga Dia selalu terpuji dan diagungkan. Sungguh hati kita benar-benar penuh dengan rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam khayalan, saya hampir dapat melihat
Paman mencium telapak dan punggung tangannya sendiri dan kemudian terdengar ia mencium telapak tangan istrinya. Melalui dinding pemisah yang tipis itu, suara kecupan dari kedua ciuman itu sampai ke saya satu demi satu. Dan sejenak kemudian berulang kembali ketika dia menggerakkan kedua bibirnya ke arah tangan, atau barangkali ke arah lengan, atau kaki istrinya. Karena saya mulai mendengar istrinya memprotes. "Tidak, Yang Mulia, tidak," sambil mengelakkan lengan atau kaki yang dari pelukan suaminya. Disusul oleh suara suaminya bergumam dalam nada yang lembut direndahkan yang hampir menyerupai rangkaian singkat ciuman-ciuman baru. Apa yang tidak, perempuan? Tempat tidur keduanya berderik dan saya sekarang dapat mendengar suara napas mereka tak teratur berdesah dan suara istrinya manakala kembali memprotes. "Tidak, Yang Mulia, demi Nabi, tidak, ini hawa nafsu." Kemudian nada suaminya yang tertahan kembali mendesis. "Kau perempuan, kau nafsu apa? Dan apa Nabi? Aku adalah suamimu dan kau adalah istriku." Tempat tidur berderik lebih keras di bawah tubuh mereka yang berat, yang terkunci dalam suatu perjuangan, bergantian saling mendekat dan menjauh di dalam suatu gerakan yang berkesinambungan, mula-mula lambat dan berat, kemudian secara bertahap beralih menjadi gerakan dengan kecepatan yang aneh, hampir seperti gerakan yang kegila-gilaan iramanya, yang menggoncangkan tempat tidur dan lantai, dan dinding di antara kami, dan malahan di tempat saya berbaring. Saya merasa tubuh saya bergetar bersama Dipan. Napas saya menjadi semakin cepat, sedemikian rupa sehingga setelah sejenak saya pun mulai terengah-engah dengan kegilaan yang serupa. Kemudian perlahan-lahan ketika gerakan mereka berkurang, suara napas menjadi sunyi kembali, dan lambat laun saya pun kembali menjadi tenang. Nafas saya menjadi wajar dan teratur, dan saya tertidur dengan tubuh bermandikan keringat. Keesokan paginya, saya menyiapkan sarapan pagi untuk Paman. Ia memandang ke atas untuk menatap saya ketika membawakan gelas atau cangkir berisi air. Tetapi setiap kali saya membuang muka ke arah yang lain untuk menghindari pandangan matanya. Saya menunggu sampai ia berangkat, kemudian berjongkok di bawah dipan kayu. Saya ambil sepatu saya, memakainya, dan mengenakan pakaian. Saya buka koper kecil saya, melipat gaun tidur, lalu mengemasnya ke dalam koper, dan saya tempatkan ijazah sekolah menengah dan surat keterangan penghargaan di atasnya, sebelum saya menutupnya kembali. Istri Paman sedang memasak di dapur, dan Saadia, si pembantu, sedang memberi makanan anak-anak di kamar mereka. Hala, adik sepupu saya yang paling muda, saat itu datang dan masuk kamar. Kedua matanya yang hitam terbelalak memandang lama ke arah baju, sepatu, dan koper kecil saya. Dia belum pandai bicara dan dia tidak dapat mengucapkan kata Firdaus. Jadi dia biasanya memanggil saya Daus. Dia adalah satu-satunya dari anak-anak itu yang tersenyum kepada saya. Dan apabila saya sedang sendiri di dalam kamar, dia akan datang dan meloncat ke atas dipan dan berkata, "Daus, Daus." Saya mengelus-elus rambutnya dan menjawab, "Ya, Hala." "Daus, Daus," jawabnya, dan ketawa geli dan berusaha supaya saya bermain dengannya. Tetapi segera akan terdengar suara ibunya memanggil dari luar,
sehingga dia akan loncat turun dari atas dipan dan pergi berjalan dengan kaki-kakinya yang kecil. Mata Hala terus-menerus ditujukan ke sepatu saya, ke arah baju saya, ke arah koper kecil saya, kemudian berbalik kembali. Dia memegangi kelip baju saya dan tetap berkata, "Daus, Daus." Saya berbisik ke telinganya, "Saya akan kembali, Hala." Tetapi dia tetap tidak mau diam. Jari-jarinya memegang erat tangan saya dan terus saja mengulang, "Daus, Daus." Saya berikan dia sebuah foto saya untuk mengalihkan perhatiannya. Saya buka pintu flat itu, melangkah keluar dan menutupnya diam-diam di belakang saya. Saya dengar suaranya berseru-seru di balik pintu, "Daus, Daus." Saya lari ke bawah menuruni tangga, tetapi suaranya terus menggema di dalam telinga saya sampai saya mencapai lantai dasar dan menuju jalanan. Ketika saya telah melangkah lebih jauh di atas jalan aspal, saya masih tetap dapat mendengar suaranya, entah dari mana di belakang saya. Saya berbalik tetapi tidak melihat siapapun. Saya berjalan sepanjang jalan seperti yang telah berkali-kali saya lakukan sebelumnya. Tetapi kali ini rasanya agak berlainan karena saya tidak punya tujuan tertentu. Sebenarnya saya tak punya tujuan ke arah mana saya melangkah. Ketika saya memandang ke arah jalan, seakan-akan saya melihatnya untuk pertama kali. Suatu dunia baru telah terbuka di hadapan mata saya. Suatu dunia yang bagi saya belum pernah ada, barangkali selalu ada di situ, selalu hadir, tetapi saya belum pernah melihatnya, belum pernah menyadari bahwa itu selalu telah ada. Bagaimana mungkin bahwa saya buta terhadap kehadirannya selama bertahun-tahun ini? Sekarang seakan-akan ada mata ketiga yang sekonyong-konyong muncul di kepala saya. Saya dapat melihat kerumunan orang bergerak dalam arus yang tak putus-putusnya sepanjang jalan. Ada yang berjalan kaki, yang lainnya naik bis dan mobil. Semua dalam keadaan tergesa-gesa, berlalu cepat, tak acuh tentang apa yang terjadi di sekeliling mereka. Tak seorang pun yang memperhatikan saya ketika saya berdiri di sana sendirian. Dan karena mereka tidak memperhatikan saya, maka saya dapat mengamati mereka. Ada orang-orang yang memakai baju kotor dan sepatu yang sudah usang. Muka mereka pucat, matanya pudar, lesu, berat dan penuh rasa sedih dan khawatir. Tetapi mereka yang naik mobil memiliki bahu yang lebar berotot dan pipi mereka penuh serta bulat. Dari balik jendela kaca mereka memandang keluar dengan mata penuh rasa waspada, curiga, mata yang bersiap untuk menerkam secara ganas, tetapi mendekati sikap merendah. Saya tidak dapat membedakan muka atau mata mereka yang naik bis, hanya kepala dan punggung mereka yang dapat saya lihat berdesak-desak satu sama lainnya, memenuhi seluruh tempat di dalam bis, melimpah sampai ke tangga dan atapnya. Bila bis berhenti sampai di tempat pemberhentian di stasiun atau sedang mengurangi kecepatannya, saya dapat melihat sekilas muka-muka penuh prasangka berkilat oleh keringat dan mata yang menonjol mengungkapkan rasa takut. Saya tercengang oleh banyaknya orang-orang yang memenuhi jalanan di mana-mana. Tetapi lebih tercengang lagi melihat cara mereka bergerak seperti makhluk-makhluk buta yang tak dapat melihat dirinya sendiri atau siapapun. Rasa heran saya semakin besar ketika sekonyong-konyong saya menyadari bahwa saya telah menjadi seorang di antara mereka. Kesadaran ini telah memenuhi hati saya dengan perasaan yang mula-mula terasa sebagai suatu yang menggembirakan, tetapi dengan cepat berubah seperti sikap keheranan seorang bayi yang membuka matanya untuk pertama kali memandang dunia sekelilingnya.
dan sesaat kemudian berteriak menangis ketika ia merasa berada dalam suatu lingkaran baru yang sebelumnya tak pernah ia tahu. Ketika malam tiba, saya belum menemukan sebuah tempat di mana saya dapat tinggal dan menghabiskan waktu berjam-jam lamanya sampai pagi. Saya merasakan suatu jauh di dalam diri saya yang sedang menjerit-jerit kebingungan. Sekarang saya merasa sangat lelah. Perut saya sakit karena lapar. Saya bersandar pada sebuah tembok dan berdiri sejenak sambil melihat sekeliling. Saya dapat melihat jalan yang membentang lebar di hadapan saya bagaikan laut. Di sini saya bagaikan sebutir batu yang dilemparkan orang ke dalam air, meluncur bersama kerumunan orang banyak di dalam bis dan mobil, atau berjalan kaki di jalanan dengan mata yang tak melihat, tak mampu untuk memperhatikan sesuatu atau seseorang. Tiap menit 1000 mata berlalu di hadapan saya, tetapi bagi mereka saya tetap tidak ada. Dalam kegelapan sekonyong-konyong saya menangkap 2 buah mata, atau merasakan adanya, bergerak ke arah saya dengan perlahan-lahan. Makin lama makin dekat. Kedua mata itu menjatuhkan pandangannya dengan maksud tertentu, perlahan-lahan ke arah sepatu saya, berhenti di situ sebentar. Kemudian secara bertahap mulai naik ke atas, ke arah kaki, paha, perut, dada, pundak, dan akhirnya berhenti, memusatkan dirinya ke dalam mata saya dengan kesungguhan yang sama dinginnya. Rasa gemetar melintasi sekujur tubuh saya seperti rasa takut mati, atau sepertinya kematian itu sendiri. Saya tegakkan otot-otot punggung dan muka saya untuk menahan rasa gemetar itu dan menguasai perasaan ngeri yang menjalari seluruh jiwa saya. Karena sebagaimanapun juga saya tidak berhadapan dengan sebuah tangan yang memegang pisau atau pisau cukur, tetapi hanya dengan 2 buah mata. Tidak lain hanya 2 buah mata. Saya menelan ludah dengan susah payah dan melangkahkan satu kaki ke muka. Saya mampu menggerakkan tubuh saya beberapa langkah menghindar dari kedua mata itu, tetapi saya merasakannya pada punggung saya, menembus tubuh saya dari belakang. Saya melihat sebuah warna kecil yang diterangi cahaya lampu terang benderang dan mempercepat langkah saya ke warung itu. Saya melangkah masuk dan bersembunyi di antara kerumunan orang. Beberapa saat kemudian saya keluar, lalu dengan hati-hati melihat ke kiri dan ke kanan jalan. Setelah yakin bahwa kedua mata itu telah hilang, saya cepat-cepat berlari di trotoar. Sekarang hanya satu pikiran saya, bagaimana bisa sampai di rumah paman secepat mungkin. Setelah kembali, saya tak tahu bagaimana saya bertahan hidup di rumah paman. Saya pun tak ingat lagi bagaimana saya menjadi istri Syekh Mahmud. Apa yang saya ketahui adalah apa yang harus dihadapi di dunia telah menjadi kurang menakutkan daripada bayangan kedua mata itu, yang menyebabkan bulu roma saya berdiri apabila teringat kembali. Saya tak dapat membayangkan warnanya, hijau atau hitam atau warna lain. Saya pun tak dapat mengingat benar bentuknya, apakah besar, terbuka lebar, atau hanya berbentuk sipit. Tetapi setiap kali saya berjalan-jalan di jalan raya, baik siang ataupun malam, saya akan memandang sekeliling dengan hati-hati. Kalau kedua mata itu sekonyong-konyong akan muncul melalui suatu lubang di dalam tanah dan berhadapan dengan saya. Saatnya pun tiba ketika saya berangkat meninggalkan rumah paman dan hidup bersama Syekh Mahmud. Sekarang saya tidur di atas tempat tidur yang lebih menyenangkan daripada di dipan kayu. Tetapi belum lama saya membaringkan tubuh di atasnya untuk istirahat karena telah sesudah memasak, mencuci serta membersihkan rumah yang besar itu dengan ruangan-ruangan yang penuh mebel, maka Syekh Mahmud akan muncul di samping saya. Usianya sudah lebih dari 60 tahun.
sedangkan saya belum lagi 19. Pada dagunya di bawah bibirnya terdapat bisul yang membengkak lebar dengan sebuah lubang di tengah-tengahnya. Beberapa hari lubang itu bisa kering, tetapi di hari-hari lainnya lubang itu bisa berubah menjadi sebuah keran yang sudah karatan dan mengeluarkan tetesan berwarna merah seperti darah atau putih kekuningan seperti nanah. Apabila lubangnya kering, saya biarkan dia menciumi saya. Saya dapat merasakan bisul yang bengkak itu di muka dan bibir saya seperti sebuah dompet kecil atau seperti sebuah kantong tempat air penuh dengan cairan berminyak. Tetapi pada hari-hari lubang itu tidak kering, saya akan memalingkan bibir dan muka saya menjauh dan menghindari bau bangkai anjing yang keluar dari lubang itu. Pada waktu malam dia akan melingkarkan kaki dan lengannya memeluk tubuh saya. Dan lengannya yang berkenyal-kenyal dan sudah tua itu menggerayangi seluruh tubuh saya. Seperti kuku-kuku seorang lelaki yang hampir mati kelaparan karena tidak memperoleh makanan selama bertahun-tahun dan menghabiskan semangkuk makanan tanpa meninggalkan sebutir pun sisa makanan. Ia tidak punya kemampuan untuk makan banyak. Bisul pada mukanya menghalangi gerakan rahangnya dan perutnya yang sudah berkerut terganggu karena terlalu banyak makan. Sekalipun dia hanya dapat makan sedikit-sedikit, tetapi setiap kali dia akan menyeka piringnya sampai bersih, mengusap sepotong roti di antara jemarinya, tiada henti-hentinya sampai benar-benar tak ada sedikit pun sisa yang tertinggal. Ia tetap memandang pada piring saya ketika saya sedang makan. Dan jika saya tinggalkan sesuatu, dia akan mencomotnya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan setelah menelan dengan cepat, dia akan memarahi saya karena pemboros. Padahal saya tidak membuang apa-apa. Dan makanan yang tertinggal di piring adalah sisa-sisa kecil yang menempel pada permukaan dan hanya dapat dilepaskan dengan sabun dan air. Jika lengan dan kakinya terlepas dari badan saya, dengan perlahan-lahan saya akan keluar dari bawah badannya dan pergi dengan berjingkat ke kamar mandi. Di sini saya akan membasuh muka dan badan saya dengan teliti, juga lengan dan paha, dan setiap bagian dari tubuh saya. Jangan sampai ada yang ketinggalan barang seinci pun. Berulang-ulang menggosok dengan sabun dan air. Ia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya, tak ada kerja, tak ada kawan. Ia tak pernah keluar rumah atau duduk di warung kopi karena segan mengeluarkan uang, beberapa piaster untuk secangkir kopi. Sepanjang hari ia tetap di samping saya di rumah atau di dapur, menunggui saya ketika sedang memasak atau mencuci. Apabila saya mengeluarkan bubuk sabun dari bungkusnya dan menjatuhkan beberapa butir di lantai, ia akan meloncat dari kursinya dan mengeluh bahwa saya kurang hati-hati. Dan bila saya menekan lebih keras daripada biasanya dengan sendok jika saya mengambil G dari kaleng untuk memasak, dia akan berteriak karena marahnya dan meminta perhatian saya untuk kenyataan bahwa isinya lebih cepat habis dari yang seharusnya. Bila tukang sampah datang untuk mengambil sampah dari tempatnya, dia akan memeriksa dengan hati-hati sebelum meletakkannya di luar. Suatu hari, ia menemukan sisa makanan, dan ia mulai berteriak-teriak begitu kerasnya, sehingga semua tetangga dapat mendengar. Setelah peristiwa itu, ia mempunyai kebiasaan untuk memukul saya. Apakah dia mempunyai alasan ataupun tidak? Pada suatu peristiwa, dia memukul seluruh badan saya dengan sepatutnya. Muka dan badan saya menjadi bengkak dan memar. Lalu saya tinggalkan rumah dan pergi ke rumah paman. Tetapi paman mengatakan kepada saya bahwa semua suami memukul istrinya. Dan istrinya menambahkan bahwa suaminya pun seringkali memukulnya. Saya katakan bahwa paman adalah seorang syekh yang terhormat, terpelajar dalam hal ajaran agama, dan dia karena itu tak mungkin memiliki kebiasaan memukul istrinya. Dia menjawab
bahwa justru laki-laki yang memahami agama itulah yang suka memukul istrinya. Aturan agama mengizinkan untuk melakukan hukuman itu. Seorang istri yang bijak tidak layak mengeluh tentang suaminya. Kewajibannya ialah kepatuhan yang sempurna. Saya tak tahu harus menjawab apa sebelum pembantu mulai meletakkan makan siang di atas meja. Paman telah mengantarkan saya kembali ke rumah suami saya. Ketika kami tiba, ia telah makan siang sendirian. Malam pun tiba, tetapi dia tidak bertanya apakah saya lapar. Dia makan malam sendirian dengan berdiam diri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada saya. Keesokan paginya, saya menyiapkan makan pagi dan dia duduk di kursinya untuk sarapan, tetapi menghindar untuk melihat kepada saya. Ketika saya duduk di dekat meja makan, ia menengok dan mulai melihat ke piring saya. Saya sangat lapar dan ingin sekali makan sesuatu. Apapun yang terjadi, saya masukkan tangan saya ke dalam piring dan mengangkatnya ke mulut dengan sepotong makanan. Tetapi begitu saya lakukan hal itu, maka ia meloncat sambil berteriak, "Mengapa kau kembali dari rumah pamanmu? Apakah dia tidak sanggup memberimu makan untuk beberapa hari saja? Sekarang kau melarikan diri dariku. Mengapa kau memalingkan mukamu dari mukaku? Apakah aku ini buruk? Apakah aku ini bau busuk? Mengapa kau menjauhi aku jika aku mendekatimu?" Dia melompat ke arah saya bagaikan seekor anjing gila. Lubang pada bisunya sedang mengeluarkan tetesan nanah yang baunya bukan kepalang. Saya tidak memalingkan muka atau hidung saya kali ini. Saya menyerahkan muka saya ke mukanya dan tubuh saya kepada tubuhnya, pasif tanpa perlawanan, tanpa suatu gerakan, seperti telah tidak bernyawa, seperti batang kayu mati atau seperti mebel tua yang sudah tidak dihiraukan, tertinggal di tempatnya berdiri, atau seperti sepasang sepatu yang terlupakan di bawah sebuah kursi. Suatu hari dia memukul saya dengan tongkatnya yang berat sampai darah keluar dari hidung dan telinga saya. Lalu saya pergi, tetapi kali ini saya tidak pergi ke rumah paman. Saya berjalan-jalan di jalan raya dengan mata yang bengkak, muka memar, tetapi tak seorang pun yang memperhatikan saya. Orang-orang bergegas di sekeliling dalam bis dan mobil atau berjalan kaki. Seakan-akan mereka itu buta, tak sanggup melihat sesuatu. Jalanan merupakan suatu dataran yang tak berujung membentang di hadapan saya bagaikan laut. Saya hanya sebuah batu yang dilemparkan ke dalamnya. Dipukul-pukul, gelombang dilempar ke sana kemari, bergelinding berguling-guling untuk akhirnya terhempas entah di mana di tepi pantai. Setelah beberapa lama saya menjadi lelah karena berjalan-jalan. Saya duduk beristirahat di atas sebuah kursi kosong yang sekonyong-konyong saya temukan di atas trotoar. Harum semerbak kopi sampai ke lubang hidung saya. Saya menyadari lidah saya kering dan bahwa saya lapar. Ketika pelayan muncul di depan saya dan bertanya apa yang ingin saya minum, saya minta kepadanya untuk membawakan segelas air. Dia melihat ke arah saya dengan sikap marah dan berkata bahwa warung itu bukan untuk orang-orang lewat. Dia menambahkan bahwa mausoleum Sayyidina Zainab sangat dekat dan di sana saya dapat memperoleh air sebanyak yang saya perlukan. Saya menengadah untuk memandangnya. Dia melihat kepada saya dan kemudian bertanya apa yang menyebabkan memar pada muka saya. Saya berusaha menjawabnya, tetapi kata-kata tidak mau keluar. Maka saya menutup muka saya dengan tangan, lalu menangis. Dia tertegun sebentar, kemudian meninggalkan saya dan tak lama kemudian kembali dengan segelas air. Tetapi ketika saya mengangkat gelas itu ke mulut saya, airnya terhenti di tenggorokan.
Seakan-akan saya tercekik dan mengalir kembali keluar dari mulut saya. Setelah beberapa lama, pemilik warung kopi itu datang menghampiri tempat saya duduk dan menanyakan nama saya. "Firdaus," kata saya. Kemudian ia tambahkan, "Apa yang menyebabkan memar-memar pada muka Anda? Apakah seseorang telah memukul Anda?" Sekali lagi saya berusaha untuk memberi penjelasan, tetapi suara saya tersendat lagi. Saya bernapas dengan susah dan tetap saja menahan tangis saya. Dia berkata, "Tinggallah di sini dan istirahatlah sebentar. Saya akan membawakanmu secangkir teh panas. Kau lapar?" Selama itu saya masih saja memusatkan pandangan mata saya ke arah tanah dan sama sekali tidak memandang ke atas untuk melihat mukanya. Suaranya rendah dengan bunyi agak serak yang mengingatkan saya kepada ayah saya. Setelah selesai menyantap makanan dan memukul ibu, lalu setelah tenang kembali, ayah akan bertanya kepada saya, "Kau lapar?" Untuk pertama kali dalam hidup sekonyong-konyong saya merasakan bahwa ayah itu lelaki yang baik, sehingga saya merasakan kehilangan, dan jauh di dalam lubuk hati saya mencintai tanpa mengetahui benar-benar. Saya dengar orang itu berkata, "Apakah ayahmu masih hidup?" Saya jawab, "Tidak, dia sudah meninggal." Dan untuk pertama kalinya saya menangis ketika ingat bahwa dia sudah tiada. Laki-laki itu menepuk-nepuk bahu saya dan berkata, "Setiap orang harus mati, Firdaus." Dia menambahkan, "Bagaimana dengan ibumu? Apakah dia masih hidup?" "Tidak," jawab saya. Dia mendesak, "Kau tidak punya keluarga? Seorang saudara laki-laki atau seorang paman misalnya?" Saya menggelengkan kepala, mengulang, "Tidak." Dan kemudian dengan cepat membuka tas kecil saya seraya menambahkan, "Saya punya ijazah sekolah menengah. Barangkali saya dapat menemukan suatu pekerjaan dengan ijazah sekolah menengah ini, atau dengan ijazah sekolah dasar saya. Tetapi jika perlu saya siap untuk melakukan apa saja, sekalipun jenis pekerjaan yang tidak memerlukan ijazah." Namanya Bayaumi. Ketika saya memandang ke atas dan melihat mukanya, saya tidak merasa takut. Hidungnya mirip hidung ayah. Hidungnya besar dan bulat, dan warna kulitnya gelap pula. Matanya menunjukkan sikap pasrah dan tenang. Bagi saya kelihatannya tidak seperti mata seorang yang dapat membunuh. Kedua tangannya memperlihatkan sikap penurut, hampir-hampir bersifat tunduk. Gerakannya tenang, santai. Kedua tangannya tidak mengesankan sebagai tangan-tangan seorang yang dapat berbuat ganas atau kejam. Dia berkata bahwa dia tinggal di 2 kamar dan bahwa saya dapat tinggal di sebuah kamar sampai saya memperoleh pekerjaan. Dalam pekerjaan menuju rumahnya, dia berhenti di depan warung penjual buah-buahan dan berkata, "Kau lebih menyukai jeruk manis atau jeruk keprok?" Saya berusaha untuk menjawab, tetapi suaranya tak keluar. Tak seorang pun sebelumnya pernah bertanya kepada saya apakah saya lebih suka jeruk manis atau jeruk keprok. Ayah tidak pernah membelikan kami buah-buahan. Paman dan suami saya biasanya membeli buah-buahan tanpa bertanya pada saya apa yang lebih saya sukai. Sesungguhnya bagi saya sendiri belum pernah terpikir apakah saya lebih menyukai jeruk manis atau jeruk keprok, atau lebih menyukai jeruk keprok atau jeruk manis. Saya dengar dia bertanya lagi kepada saya, "Kau lebih suka jeruk manis atau jeruk keprok?" "Jeruk keprok," jawab saya. Tetapi setelah dia membelinya, saya menyadari
bahwa saya lebih suka jeruk manis. Tetapi saya malu untuk berkata demikian karena jeruk keprok harganya lebih murah. Bayomi memiliki 2 buah kamar dalam flat di sebuah gang yang sempit. Memiliki pemandangan ke bawah ke arah pasar ikan. Saya harus menyapu dan membersihkan kamar-kamar itu, membeli ikan dari pasar di bawah rumah kami, atau seekor kelinci, atau daging dan memasak untuknya. Dia bekerja sepanjang hari di warung kopi tanpa makan, dan apabila dia pulang pada petang harinya, dia akan makan dengan lahap dan kemudian pergi tidur di kamarnya. Saya biasa tidur di kamar sebelah, di lantai, di atas sebuah kasur. Pada waktu itu musim dingin dan malamnya dingin. Ketika pertama kali saya ikut bersamanya ke rumahnya, dia berkata kepada saya, "Pakailah tempat tidur dan saya akan tidur di lantai." Tetapi saya menolak. Saya merebahkan diri di lantai dan hampir tertidur. Tetapi dia datang, memegang tangan saya dan membimbing saya ke tempat tidur. Saya berjalan sebelahnya dengan kepala tertunduk. Saya begitu malu sehingga tersandung beberapa kali. Belum pernah dalam hidup saya ada seorang yang lebih mementingkan saya daripada dirinya sendiri. Ayah biasanya menguasai ruangan tungku pada musim dingin dan memberi saya kamar yang paling dingin. Paman menempati tempat tidur untuk dirinya sendiri, sedangkan saya tidur di atas dipan kayu. Kemudian ketika saya telah kawin, suami saya makan 2 kali lebih banyak daripada saya, tetapi kedua matanya tidak pernah beralih dari piring saya. Saya berdiri sejenak dekat tempat tidur dan bergumam, tetapi saya tak dapat tidur di atas tempat tidur. Saya dengar dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu tidur di lantai." Kepala saya masih tertunduk ke bawah. Ia masih memegang erat lengan saya. Saya dapat melihat tangannya, besar dan jari-jarinya panjang seperti yang dimiliki paman apabila dia menyentuh saya. Dan sekarang tangan-tangan itu gemetar juga seperti itu. Dan demikianlah, maka saya menutup kedua mata saya. Saya merasakan sentuhannya yang tiba-tiba, bagaikan suatu mimpi yang mengingatkan masa lampau, atau suatu kenangan yang mulai dengan kehidupan. Tubuh saya tersentuh rasa nikmat yang tidak jelas atau oleh perasaan sakit yang sebenarnya bukan rasa sakit, tetapi rasa nikmat, dengan rasa nikmat yang saya belum tahu sebelumnya, yang pernah hidup di kehidupan lain, yang bukan kehidupan saya, atau yang ada dalam tubuh lain yang bukan tubuh saya. Saya akhirnya tidur di atas tempat tidurnya sepanjang musim dingin dan musim panas berikutnya. Dia tak pernah mengangkat tangannya untuk memukul saya dan tak pernah melihat ke arah piring saya bila saya sedang makan. Jika saya memasak ikan, biasanya saya berikan semua kepadanya. Saya hanya mengambil bagian kepala atau ekornya saja. Atau jika saya memasak kelinci, saya berikan seluruhnya kepadanya dan saya makan kepalanya. Saya selalu meninggalkan meja makan tanpa pernah menghilangkan rasa lapar saya. Dalam perjalanan menuju pasar, mata saya akan mengikuti gadis-gadis anak sekolah apabila mereka berjalan melalui jalanan itu. Dan saya akan teringat bahwa satu saat saya pernah menjadi salah seorang di antara mereka itu dan telah memperoleh ijazah sekolah menengah. Dan pada suatu hari saya berhenti tepat di muka gadis-gadis itu dan berdiri berhadapan dengan mereka. Mereka memandang saya dari atas sampai ke bawah dengan sikap menghina karena bau ikan yang teramat sangat yang keluar dari baju saya. Saya jelaskan kepada mereka bahwa saya sudah memperoleh ijazah sekolah menengah. Mereka mulai menertawakan saya. Dan saya dengar salah seorang di antara mereka berbisik-bisik di telinga kawannya, "Mungkin dia orang gila. Tak kau lihat,
dia berbicara kepada dirinya sendiri. Tetapi saya bukan berbicara dengan diri sendiri, saya sedang berkata kepada mereka bahwa saya punya ijazah sekolah menengah. Malam itu ketika Bayomi pulang ke rumah, saya berkata, saya punya ijazah sekolah menengah dan saya ingin bekerja. Setiap hari warung kopi itu dikerumuni oleh anak-anak muda yang mencari pekerjaan dan semuanya memiliki pendidikan universitas, katanya. Tetapi saya harus bekerja, saya tak dapat terus hidup seperti ini. Tanpa memandang ke arah muka saya, dia berkata, apa yang kau maksud? Kau tak dapat terus hidup seperti ini? Saya tak dapat terus tinggal di rumahmu, kata saya dengan gagap. Saya perempuan dan kau laki-laki dan orang membicarakan kita. Di samping itu, kau telah berjanji saya akan tinggal di sini sampai kau mendapatkan pekerjaan bagi saya. Dengan marah dia menjawab pedas, apa yang dapat ku perbuat? Minta bantuan pada langit. Kau sibuk sepanjang hari di warung kopi, dan kau pun belum pernah berusaha untuk mencarikan aku pekerjaan. Aku akan pergi sekarang untuk mencari pekerjaan. Saya bicara dengan nada rendah, dan kedua mata saya dipusatkan ke arah tanah. Tetapi dia berdiri dan menampar muka saya sambil berkata, berani benar kau untuk bersuara keras jika bicara dengan aku. Kau gelandangan, kau perempuan murahan. Tangannya besar dan kuat, dan itu adalah tamparan yang paling keras yang pernah saya terima di muka saya. Kepala saya terayun ke kiri, yang satu kemudian ke sisi lainnya. Dinding-dinding dan lantai seakan bergoncang hebat. Saya pegang kepala dengan kedua tangan saya sampai dapat tenang kembali. Kemudian saya memandangnya dan mata kami saling bertemu. Seakan-akan saya untuk pertama kalinya melihat matanya yang sekarang menantang saya. Dua bidang berwarna hitam yang membelalak tepat ke arah mata saya, lalu perlahan-lahan bergerak ke muka dan leher saya, kemudian turun ke bawah secara bertahap ke arah dada dan perut saya, untuk berhenti di suatu tempat tepat di bawahnya, di atas kedua paha saya. Sebuah getaran yang dingin seperti getaran maut menelusuri tubuh saya, dan tangan-tangan saya secara naluriah turun ke bawah menutupi bagian yang ditimpa sorotan matanya. Tetapi tangan-tangannya yang kokoh itu bergerak cepat untuk menariknya. Saat berikutnya dia meninju saya dengan kepalanya pada perut dengan begitu kerasnya, sehingga saya langsung tak sadarkan diri. Dia lalu mengurung saya sebelum pergi. Sekarang saya tidur di lantai di kamar lain. Dia pulang tengah malam, menarik kain penutup dari tubuh saya, menampar muka saya, dan merebahkan tubuhnya di atas tubuh saya dengan seluruh berat badannya. Saya tetap memejamkan mata dan menyingkirkan tubuh saya. Demikianlah, saya tergeletak di bawahnya tanpa bergerak, kosong dari segala berahi atau rasa nikmat, malahan dari rasa nyeri, tidak merasakan apa-apa. Sebuah tubuh yang mati tanpa kehidupan sama sekali di dalamnya, seperti sebatang kayu atau sebuah kaos atau sepatu kosong. Kemudian pada suatu malam, tubuhnya seakan-akan lebih berat dari biasa dan nafasnya berbau lain. Maka saya buka mata saya. Ternyata wajah di atas saya bukan wajah Bayomi. Siapa kau? Kata saya. Bayomi, jawabnya. Saya mendesak, kau bukan Bayomi. Siapa kau? Apa sih bedanya? Bayomi dan aku adalah sama. Kemudian dia bertanya, kau rasakan nikmat? Apa yang kau katakan? Selidik saya. Apakah kau merasakan nikmat?
Ulangnya. Saya takut untuk mengatakan bahwa saya tak merasakan apa-apa. Maka saya menutup mata saya sekali lagi dan berkata, "Iya." Dia menggigit daging bahu saya dan menggigit buah dada saya beberapa kali. Kemudian perut saya. Sambil menggigit berulang-ulang ia berkata, "Pelacur, perempuan jalang." Kemudian dia menghina ibu saya dengan kata-kata yang tak sanggup saya ikuti. Kemudian ketika saya berusaha mengucapkannya, saya tak sanggup. Tetapi setelah malam itu, kata-kata itu seringkali saya dengar dari Bayomi dan kawan-kawan Bayomi. Maka saya pun terbiasa dengan kata-kata mereka dan belajar menggunakannya sewaktu-waktu jika saya mencoba membuka pintu dan mendapatkannya dalam keadaan terkunci. Saya akan memukul-mukul dan berteriak, "Bayomi, kau anak!" Hampir dengan maksud menghina ibunya dengan cara yang sama. Tetapi saya tahan kata-kata itu di ujung lidah, menyadari bahwa itu suatu kesalahan. Maka saya malah sebaliknya menghina ayahnya, bukan ibunya. Pada suatu hari, seorang tetangga melihat saya melalui kisi-kisi pintu ketika saya berdiri sambil menangis. Dia bertanya, apa yang telah terjadi? Maka berceritalah saya kepadanya. Dia mulai menangis bersama saya dan menyarankan untuk memanggil polisi. Tetapi perkataan polisi menakutkan saya. Sebaliknya saya minta kepadanya untuk memanggil tukang kayu. Tak lama kemudian dia datang dan memaksa pintu sampai bisa dibuka. Saya lari dari rumah Bayomi ke jalanan, karena jalanan telah menjadi satu-satunya tempat yang aman, tempat saya dapat mencari tempat berlindung. Dan ke situ saya dapat melarikan diri dengan seluruh jiwa raga saya. Sambil berlari, saya menengok sekali ke belakang lewat bahu saya untuk meyakinkan diri bahwa Bayomi tidak mengikuti saya. Dan setiap kali saya tahu bahwa mukanya tidak tampak di mana-mana, saya melompat maju secepat saya dapat berlari.